Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 1006 Mengejutkan Dunia. Di lokasi kejadian, Bill Ross yang mengenakan jaket hitam, duduk di kursi dengan menyilangkan kaki. HMPH, Adinata, pergi saja dan dapatkan tempat kedua atau ketiga. Tempat pertama adalah milik kami orang Amerika. Kami adalah penguasa abadi. Bagaimana saya bisa membiarkan negara Tiongkok Anda mendapatkan tempat pertama? Kainwol. Namun, meskipun saya hanya membuatkan produk cacat untuk Anda, produk cacat ini jauh lebih baik daripada teknologi Anda saat ini. Anda harus berterima kasih kepada saya. Lembar jawaban yang diserahkan Bill Ross ke Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok adalah kecerdasan buatan yang cacat. Bill Ross tidak akan bersedia menyerahkan teknologi produk jadi yang serupa dengan milik Dr. T. Jika dia tidak ingin menghukum Adinata sebagai pahlawan Tiongkok, Bill Ross bahkan tidak akan bersedia menyerahkan produk cacat. Segera, robot lucu berjalan ke tengah panggung. Itu adalah kecerdasan buatan, Adinata, yang dirancang oleh Adinata sendiri. Begitu Adinata muncul, dia menimbulkan sorak-sorai dari penonton. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan kandang. Terlepas dari kekuatannya, tepuk tangan harus tetap ada. Sama seperti pertandingan antara tim bola basket putra Tiongkok dan Amerika di Olimpiade Beijing 2008, mereka tahu bahwa kesenjangan antara kedua tim sangat besar dan mereka akan kehilangan setidaknya beberapa lusin poin, namun penonton tetap bersorak untuk bola basket putra Tiongkok. Tim dengan antusiasme terbesar, kekuatan. Namun, setelah Bill Ross melihat Xiao Ye, dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Tidak. Ini bukan yang aku rancang. Kecerdasan buatan yang muncul tidak dirancang oleh Bill Ross, tetapi oleh Adinata. Bill Ross memandang Yu Yang Chun di belakangnya. Direktur Yu, apa yang terjadi? Mengapa? Adinata, berubah? Yu Yang Chun menjawab dengan acuh tak acuh. Ya apakah ada? Adinata selalu terlihat seperti ini. Bill Ross sangat bingung. Sebenarnya dia tidak fokus pada proyek ini dalam beberapa hari terakhir, tetapi telah terlibat di bidang teknologi lainnya. Mungkin mereka mengubah penampilannya lagi. Bill Ross tidak terlalu memperhatikannya, karena tidak peduli seperti apa bentuknya, yang terpenting adalah intinya, yaitu teknologi kecerdasan buatan yang tersembunyi. Saya melihat Adinata di atas panggung pertama-tama mengambil pena dan kemudian menulis di selembar kertas. Melihat ini, Bill Ross tercengang. Menulis? Adinata yang saya kembangkan tidak bisa menulis sama sekali. Menulis yang meniru gerakan manusia merupakan teknologi kompleks yang tidak dapat dilakukan begitu saja. Saya melihat Adinata menulis baris karakter Mandarin ini di kertas. Apapun yang bisa mereka lakukan, saya bisa melakukannya. Bai Yitian, Adinata, kecerdasan buatan kami dari Tiongkok, menulis, saya bisa melakukan apapun yang bisa mereka lakukan. Artinya, kami, Adinata, memiliki semua kecerdasan buatan dari 19 negara yang baru saja ditunjukkan. Din Chen, saya yakin tentang ini. Lihat, baris tulisan ini ditulis oleh Adinata sendiri. Robot itu bisa menulis, dan bahkan bisa bekerja ke kiri dan ke kanan. Menulis dengan dua tangan sekaligus bukanlah hal baru. Ciumlah. Namun, sangat jarang ada seseorang yang bisa menulis kaligrafi pena seindah Adinata, bahkan setingkat orang lain. Bagaimana ini bisa dilakukan? Mungkinkah kecerdasan buatan kita bisa melakukannya? Apakah kamu memiliki kemampuan yang kuat untuk belajar menulis? Bai Yitian, itu benar. Lihatlah kata-kata ini. Sungguh luar biasa. Baik titik-titik maupun strukturnya cukup indah. Saya rasa orang awam tidak dapat menulis keterampilan ini tanpa mempraktikannya selama 3 hingga 5 tahun. Jangan keluar. Kemampuan Adinata menulis dengan pena sontak mengejutkan seluruh orang Tionghoa yang berpengetahuan luas. Hal ini memang mencerminkan kemampuan belajarnya yang luar biasa. Kaligrafi pena Adinata sebenarnya dipelajari dari Tianning Zhang, seorang ahli kaligrafi Tiongkok. Adinata secara khusus mengundang Tianning Zhang untuk datang dan mengajari Adinata semua teknik dan wawasan kaligrafi penanya. Hanya dalam beberapa hari, kaligrafi pena Adinata telah mencapai 70% hingga 80 RI level Tianning Zhang. Jika manusia mempelajarinya, akan memakan waktu 7 atau 8 tahun, tetapi bagi Adinata, hanya perlu beberapa hari. Belakangan, Adinata takut orang asing tidak bisa memahami aksara Mandarin, jadi dia menulis versi bahasa Inggris. Begitu pula dengan tulisan bahasa Inggris juga sangat indah. Guru menulis bahasa Inggris yang diminta Adinata untuk dipelajari Adinata adalah seniman kaligrafi Inggris yang sangat terkenal bernama Sylvester. Kata-kata bahasa Inggris biasa itu, di tangannya, hanyalah seni. Melihat kata-kata bahasa Inggris yang indah ini, semua orang asing yang hadir dan di internet terkejut. Ya Tuhan!
Kecerdasan buatan Tiongkok benar-benar dapat menulis kata-kata bahasa Inggris yang begitu indah. Bagaimana cara melakukannya? Ini luar biasa. Sungguh kemampuan yang kuat dan menantang surga. Ini saja sudah cukup untuk memberikan nilai penuh. Adinata mengejutkan dunia segera setelah muncul di tempat kejadian. Tetapi apakah fungsinya lebih dari itu? Saya melihat Adinata duduk di sana, mengambil tanda, mendirikan kios, dan mulai meramal buku perubahan. Bai Yitian, ihaha, apakah Adinata akan menjadi peramal? Ini sungguh kreatif. Din Chen, saya tidak tahu apakah ini benar-benar tentang meramal atau hanya gimmick. Saat ini, orang-orang di tim peneliti ilmiah Amerika tidak bisa duduk diam. Seorang ahli bernama Jack berdiri dan berjalan menuju Adinata. Bai Yitian, Jack berjalan mendekat. Tampaknya Jack ingin memverifikasi secara pribadi apakah kecerdasan buatan kita benar-benar dapat meramal nasib. Setelah Jack duduk, dia menatap Adinata dengan jijik. Hitunglah untukku. Aku ingin tahu apakah kecerdasan buatan Tiongkok benar-benar sekuat itu dan dapat dengan cepat menganalisis kepribadian seseorang. Adinata segera melakukan analisis wajah pada Jack, dan menganalisis Jack berdasarkan pengetahuan teoritis yang relevan dari buku Tiongkok kuno, Gma Yishen Xiang. Segera, Adinata menganalisis datanya. Usia, sekitar 40-45 tahun, selalu begadang, kesehatannya buruk, menderita. Adinata menyebutkan beberapa gejala Jack. Jack langsung kaget. Hanya dengan melihat wajahnya saja dia sudah bisa mengetahui jenis penyakit apa yang dideritanya. Ini luar biasa. Adinata, kemungkinan curang. Apa-apaan? Jack langsung kaget. Kalau kamu menganalisa kepribadianmu, kamu harus menganalisis kepribadianmu. Mengapa masih ada kemungkinan curang? Programmer aneh apa yang merancang ini? Bai Yitian dan Dekan Chen juga sangat malu. Pembawa acara dan komentator terdiam selama beberapa detik, tidak tahu harus berkata apa. Adinata, kemungkinan menyontek adalah 0. Jack tertawa, dan banyak orang yang bertepuk tangan padanya. Sungguh laki-laki. Namun, Adinata kemudian menganalisis alasannya. Saya sangat takut pada istri saya dan menikmati pemukulan yang diberikan istri saya di rumah, jadi kemungkinan selingkuh adalah 0. Brengsek. Jack tiba-tiba menjadi malu, kecerdasan buatan ini begitu kuat bahkan bisa menganalisis kebiasaannya. Jack tidak berani duduk lebih lama lagi, jadi dia segera berdiri dan pergi dengan malu. Ada ledakan ejekan di tempat kejadian. Hahaha, pria ini terlihat cukup mendominasi. Dia sebenarnya suka dipukuli oleh istrinya. Pantas saja kemungkinan selingkuh 0. Ternyata dia takut sama istrinya, haha. Bill Ross mengepalkan tangannya dan sangat bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kecerdasan buatan Tiongkok bisa begitu kuat? Saya tidak memberikan versi lengkapnya sama sekali. Mengapa ia memiliki kemampuan yang begitu kuat? Bab 1007. Paparan RUU. Kecerdasan buatan Tiongkok, Adinata, secara berturut-turut menunjukkan kemampuan kaligrafi dan meramal nasibnya, mengejutkan penonton siaran langsung dan orang-orang di seluruh dunia. Meskipun ini adalah dua kemampuan yang tampaknya biasa, siapapun yang mengetahui industri ini tahu apa artinya membiarkan kecerdasan buatan mempelajarinya. Setelah Jack kembali ke tempat duduknya dengan malu, dia merasa sangat malu karena telah memberitahu dunia bahwa dia takut pada istrinya dan suka dipukuli oleh istrinya. Jadi, Jack mengerahkan kedua pria yang baru saja berperan sebagai gangster di sitkom untuk menyerang Adinata. Segera, semua orang melihat pria bersenjata sebelumnya muncul lagi. Bai Yitian terkejut. Bukankah kedua aktor ini baru saja tampil atas nama Amerika Serikat? Mengapa mereka muncul lagi? Din Chen, saya tidak pernah mendengar bahwa Tiongkok ingin tampil bersama Amerika Serikat. Saya melihat kedua aktor ini berjalan mendekat dan mulai menyerang Adinata. Bai Yitian, saya tahu. Mereka ingin menguji kemampuan Adinata dalam respons situasi berbahaya. Jika Adinata tidak bisa menundukkan mereka, itu akan membuktikan bahwa Adinata tidak sebaik Amerika Serikat dalam menangani krisis. Saya khawatir ketika kami memberikan poin, kami tidak bisa memberikannya lebih tinggi dari Amerika Serikat. Melihat adegan ini, Adinata tersenyum lembut. Apalagi 2, Adinata bahkan bisa menangani 20 pemain biasa. Adinata segera merasakan bahayanya dan melepaskan gas khusus, yang langsung mengejutkan lawannya. Melihat ini, penonton langsung bertepuk tangan. Bai Yitian berteriak, nilai penuh. Nilai yang benar-benar sempurna. Adinata benar-benar mengetahui semua kemampuan orang lain, dan bahkan lebih pintar dari mereka. Din Chen, siapa sangka teknologi kecerdasan buatan Tiongkok akan menjadi yang terbaik di dunia. Di jaringan luar negeri. Ya Tuhan, teknologi kecerdasan buatan Tiongkok sangat kuat. Kemampuan belajar yang begitu kuat telah menumbangkan kognisi saya. Tiongkok hebat. Mereka sudah menjadi yang nomor 1 di dunia. Tapi kita masih diam saja. Semua ini disebabkan oleh ilmuwan Tiongkok Kuan Brahma. Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana dia mempelajari teknologi tersebut. Saat ini, orang-orang di internet dalam dan luar negeri memuji Yedok. Namun, wajah Bill Ross kali ini terlihat sangat jelek.
Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membuat Adinata ini? Bagaimana bisa lebih kuat dari kecerdasan buatan keluarga Ross kita? T tidak bisa membaca wajah, dan Adinata telah meningkatkan berbagai kemampuan belajar. Jadi Xiaoye ini bahkan lebih kuat dari Dr. T sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Adinata diberi nilai penuh oleh 20 negara. Kompetisi kecerdasan buatan antar 20 negara, Tiongkok menjadi juara pertama. Bill Ross diundang ke panggung untuk menyampaikan pidato penerimaannya. Namun, sesampainya di atas panggung, dia bahkan tidak tersenyum, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih semuanya, saya akan terus bekerja keras. Dia orang Amerika, dan sekarang orang Cina telah memenangkan tempat pertama. Bagaimana dia bisa bahagia? Saat ini, Adinata mengedipkan mata pada Yu Yangchun. Permainan telah berakhir. Di bidang teknologi lain, Adinata sudah memperoleh cukup informasi dari Bill Ross. Bill Ross tidak memiliki nilai guna dan bisa mati. Segera, Yu Yangchun juga berjalan ke panggung dan berkata dalam bahasa Inggris kepada semua orang. Semuanya, saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting kepada semua orang di sini. Artinya, Tuan Brahma Kuan bukan orang Cina, tapi orang Amerika. Terjadi keributan di tempat kejadian, terutama delegasi Amerika. Mereka terkejut. Mereka tidak percaya bahwa rekan senegaranya lah yang mengalahkan mereka. Bill Ross, yang baru saja turun dari panggung, juga tercengang. Sial, apa yang kamu bicarakan? Dia juga tidak mengerti mengapa Yu Yangchun mengekspos dirinya di depan audiens global. Semua ini secara alami diatur oleh Adinata. Yu Yangchun melanjutkan, Tuan Brahma Kuan, nama aslinya sebenarnya adalah Bill Ross. Dia adalah orang kulit putih yang luar biasa. Semuanya, orang kulit putih Amerika bekerja tanpa kenal lelah untuk datang ke Tiongkok dan menyumbangkan teknologi canggih untuk negara kita. Semangat macam apa ini? Ini adalah semangat yang tidak mementingkan diri sendiri, berdedikasi untuk memberi manfaat bagi orang lain, dan dedikasi tanpa pamrih. Dia hanyalah betune masa kini. Mari kita beri tepuk tangan terhangat untuk Bill Ross. Ada tepuk tangan meriah. Ya Tuhan, saudara Kuan Brahma sebenarnya orang Amerika? Orang Amerika tidak membantu negaranya sendiri, tetapi hanya membantu kami. 666 Bill Ross baik sekali. Hahaha, orang Amerika mungkin akan memarahinya sampai mati. Hahaha. Terima kasih kepada veteran Amerika karena mengirimiku kecerdasan buatan Adinata. Bill Ross langsung membeku. Tidak pernah menyangka identitasnya akan terungkap ke publik. Tidak, saya orang Cina. Saya bukan orang Amerika. Bill Ross ingin menyangkalnya dengan keras. Jika dia tidak menyangkalnya, dia akan menjadi pengkhianat. Namun, Adinata sudah menduganya dan segera mengirim King Long ke sana. Kekuatan pribadi King Long lebih unggul daripada Adinata, dan bahkan lebih mudah untuk menghadapi Bill Ross. Dia menundukkan Bill Ross, dan kemudian meminta staf lain untuk mengambil kesempatan untuk segera menuangkan penghapus riasan pada Bill Ross. Segera, wajah kuning Bill Ross berangsur-angsur berubah menjadi putih, mata hitamnya berubah menjadi mata biru, dan wig hitamnya berubah menjadi pirang. Bill Ross menunjukkan warna aslinya. Wah, dia benar-benar orang asing. Sial, dia bukan dari Tiongkok, aku tidak menyukainya lagi. Bill Ross terungkap ke publik, dan reporter media terus memotretnya. Jangan tembak! Jangan tembak! Bill Ross segera melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, sudah terlambat, kini foto-foto Bill Ross sudah banyak beredar di website luar negeri, seperti Twitter, Facebook, DLL. Netizen Amerika pun patah hati dan mengancam akan membunuh Bill Ross. Hadiah 1 juta ditawarkan untuk membunuh pengkhianat Bill Ross ini. Dia sebenarnya memberikan teknologinya kepada Tiongkok. Dia tidak pantas menjadi orang Amerika. Dox dia. Periksa di mana dia tinggal dan lihat apakah dia punya kerabat. Amerika Serikat tidak akan pernah mentolerir pengkhianat seperti itu. Setengah jam kemudian, Bill Ross, yang bersembunyi di kamar hotel, menerima telepon dari Old Ross. Ross tua datang dan memarahinya. Bill, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memberikan semua teknologi kecerdasan buatan kepada Tiongkok? Tahukah kamu bahwa mereka memiliki teknologi ini? Sungguh ancaman bagi keluarga Ross kita dan Amerika Serikat. Sekarang seluruh negeri memarahimu dan keluarga Ross kita. Gedung Putih baru saja meneleponku. Dan aku bahkan tidak punya rasa malu untuk menjelaskannya kepada mereka. Bill Ross juga menangis ketakutan. Kakek, saya tidak melakukannya. Saya tidak menyerahkan semua teknologinya. Saya hanya menyerahkan sebagian kecil. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengembangkannya dalam waktu sesingkat itu. Ayo keluar, aku bersumpah. Kakek. Bab 1008. Resmi selesai. Ross tua sangat kecewa dengan Bill Ross. Bill, kamu lebih unggul dan bisa saja menekan Adinata sepanjang waktu. Namun, hari ini kamu mengizinkan dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan mengalahkanmu. Kamu benar-benar terlalu ceroboh. Ya, awalnya aku ingin menggunakan ini untuk mengasahmu dan mengembangkan kemampuanmu dalam mengendalikan kemenangan, agar kamu bisa lebih mumpuni untuk menjadi penguasa dunia di masa depan.
Sekarang sepertinya kamu bukan tandingan Adinata. Lupakan saja, kembalilah. Aku sudah mengirim prajurit lapis baja hitam untuk menjemputmu. Segera pulang. Namun, kamu tidak bisa kembali ke rumahmu di Los Angeles. Saya tidak tahu siapa yang mengungkap lokasi rumah kami di Los Angeles. Banyak orang Amerika yang marah pergi ke Beverly Hills dan menghancurkan rumah kami. Ibumu dan adikmu sangat ketakutan sehingga mereka sudah pindah. Kasihan ruang bawah tanah rahasiaku, mereka juga merampok semua yang ada di dalamnya. Apa? Mendengar hal tersebut, Bill Ross pun ikut patah hati. Dia secara alami tahu bahwa keluarga Ross dijaga ketat. Meskipun semua orang Amerika memiliki senjata, persenjataan keluarga Ross sepenuhnya dapat dipertahankan. Alasan mengapa mereka masih berhasil membobolnya adalah karena insiden Bill Ross telah menarik perhatian nasional. Orang-orang biasa ini juga mendapat perhatian media sosial. Begitu keluarga Ross mengambil tindakan, hal itu pasti akan memicu diskusi publik lebih lanjut. Bagaimanapun, keluarga Ross adalah keluarga yang tertutup, jadi mereka menanggungnya, segera melarikan diri, dan meninggalkan rumah mereka. Bill Ross menutup telepon dan sangat marah sehingga dia terus menghancurkan barang-barang di dalam ruangan. Sial! 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 Itu pasti Adinata. Itu pasti Adinata yang dikembangkan oleh Adinata. Sial, kenapa aku mengambil nama belakangnya? Saya tidak akan pergi seperti ini. Bahkan jika saya kembali ke Amerika Serikat, saya tidak akan bisa menjalani kehidupan normal. Saya harus bersembunyi dan tidak bertemu orang. Saya benar-benar tidak tahan dengan kehidupan seperti itu, dan saya sama sekali tidak bisa tahan terhadap ketidakadilan seperti itu. Saya ingin semua orang di Amerika tahu bahwa saya, Bill Ross, bukan pengkhianat. Saya ingin meninggalkan hadiah besar di ibu kota sebelum saya pergi. Tidak lama kemudian, prajurit lapis baja hitam yang diatur oleh Old Ross datang ke Bill Ross untuk menjemputnya. Namun, Bill Ross tidak segera pergi bersama mereka. Dia tahu bahwa prajurit lapis baja hitam ini dapat melepaskan gas beracun, jadi dia pertama-tama memerintahkan beberapa prajurit lapis baja hitam untuk terbang di atas ibu kota, mengelilingi ibu kota, dan melepaskan gas beracun bolak-balik. Saat melakukan hal ini, Bill Ross memposting video di Twitter dan media sosial lainnya, mengatakan kepada semua orang, "Halo semuanya, saya Bill Ross. Ya, saya memang orang Amerika. Namun, tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Saya tidak menyerahkan teknologi kecerdasan buatan kepada Tiongkok. Adinata, sama sekali bukan saya. Dikembangkan. Saya tahu Anda mungkin tidak mempercayai saya, jadi saya melepaskan gas beracun di ibu kota. Saya ingin menggunakan nyawa warga ini untuk membuktikan kesetiaan saya." Setelah rekaman, Bill Ross mempostingnya secara online. Dia yakin bahwa saat dia kembali ke Amerika Serikat, jumlah kematian akibat gas beracun sudah diberitakan di berita. Pada saat itu, Bill Ross akan mampu membuktikan kepada siapa dia setia. Saat ini, Bill Ross juga mengenakan baju besi hitam dan bersiap meninggalkan Tiongkok. Bill Ross bergegas keluar dari jendela hotel dari lantai ke langit-langit dan terbang ke udara. Di langit, ada beberapa prajurit lapis baja hitam keren yang masih mengeluarkan gas beracun. Bill Ross sudah mengenakan topengnya dan menyaksikan semua ini sambil mencibir. "Haha, Adinata, jangan salahkan aku karena kejam, kaulah yang membunuh orang-orang ini. Jika kamu tidak membeberkan identitasku seperti ini, aku juga tidak akan melakukannya." Bill Ross terbang di udara dan telah melihat banyak orang di tanah dengan ekspresi kesakitan dan sekarat. Saat ini, Adinata juga menerima telepon dari Li Wei. "Tuan Brahma, sesuatu telah terjadi." Sebelum Li Wei dapat berbicara, Adinata segera berkata, "Ya aku tahu, itu beracun kan? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya." Saya melihat gerimis tiba-tiba turun di langit. "Sedang hujan?" Bill Ross sedikit mengernyit saat melihat hujan. Namun, tidak mengherankan jika hujan turun pada musim ini karena tidak berdampak sedikit pun terhadap pelepasan gas beracun. Namun, saat gerimis perlahan turun ke permukaan tanah, menimpa setiap warga yang tidak bisa bernapas akibat gas beracun tersebut. Hujan ini, seperti nektar peri, langsung menyembuhkan orang-orang ini. Orang yang sudah goyah perlahan-lahan berdiri. Wajah orang-orang yang hampir keracunan berangsur-angsur kembali normal. Melihat adegan ini, Bill Ross langsung kaget. "Sial, apa yang terjadi? Ini bukan hujan biasa. Ini senjata cuaca yang dikeluarkan oleh Adinata." Bill Ross segera menyadari bahwa hujan tersebut tidak terbentuk secara alami, melainkan dikeluarkan oleh Adinata. Namun, ini juga pertama kalinya dia mendengar bahwa senjata cuaca memiliki khasiat penyembuhan. Betapa menakutkannya Adinata. Dia sebenarnya telah mengembangkan hujan yang dapat memurnikan gas beracun. Bill Ross mengepalkan tangannya, dia tidak mau kalah dari Adinata seperti ini. Awalnya, Old Ross mengirim 10 prajurit lapis baja hitam untuk menjemputnya. Namun, untuk membalas, Bill Ross memerintahkan 3 prajurit lapis baja hitam untuk tinggal di ibu kota dan melepaskan gas beracun.
dan dia dengan cepat meninggalkan negara Tiongkok dengan 7 prajurit lapis baja hitam. Setelah beberapa waktu, Bill Ross telah terbang keluar dari Tiongkok dan tiba di perbatasan antara Tiongkok dan negara tetangganya, sebuah tempat bernama Desa Hemo. Oh, indah sekali di sini. Melihat pemandangan indah di sini, terutama hutan birch di seluruh pegunungan dan dataran, Bill Ross mau tidak mau mendarat dan menikmati pemandangan indah di sini. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pemuda yang baru beranjak dewasa. Dia selalu berhenti ketika menemukan tempat-tempat menarik. Bill Ross, kamu telah melakukan begitu banyak hal baik. Hari ini, aku ingin secara resmi mengakhiri hubungan denganmu. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam hutan. Adinata muncul mengenakan baju besi Iron Man, dan di sampingnya, ada beberapa anak buahnya yang cakap, seperti King Long dan Ganendra. Adinata, kenapa kamu ada di sini? Bill Ross terkejut, mengira dia telah terbang jauh-jauh keluar Tiongkok dan selamat. Ganendra berteriak, "Ibinatang, kami telah menunggumu di sini selama lebih dari 1 jam. Tuan kami sudah lama berharap kamu akan terbang ke sini." Bill Ross sangat tidak senang. Sungguh merepotkan melawan dewa yang memiliki kemampuan meramal. Bill Ross tahu bahwa Adinata ingin membunuhnya, jadi dia tertawa. "Yahaha, Adinata, aku tahu kamu ingin membalas dendam pada Cynthia Yandra. Haha, kamu benar-benar tahan, pacarmu ditiduri. Sampai sekarang kamu menyergapku dan membunuhku. Sayang sekali. Aku dilindungi oleh prajurit lapis baja hitam. Bisakah kamu membunuhku hanya dengan beberapa prajurit dan jenderalmu? UPS, sudah lama sekali aku tidak mengambil foto aku dan Cynthia Yandra. Aku akan memposting fotonya agar semua orang bisa menikmatinya bersama. Hahaha." Meninggalkan menantu dan mengambil alih. Bab 1009. Bunuh Bill. Bill Ross, melalui proyeksi holografik, mengirimkan foto ambigu dirinya yang sedang memegang bahu Cynthia Yandra ke udara agar semua orang dapat melihatnya. Ini jelas memprovokasi dan mempermalukan Adinata. Sebagai dewa, bagaimana Adinata bisa menanggungnya? Tahun depan hari ini, kakekmu akan datang memberi penghormatan padamu. Adinata memutuskan bahwa dia harus membunuh Bill hari ini. Adinata memerintahkan King Long dan yang lainnya. "Jika kamu berurusan dengan prajurit lapis baja hitam itu, aku ingin melawan Bill Ross secara pribadi." Ya. Setelah mengatakan itu, Adinata dan yang lainnya segera bergegas maju. Beberapa dari King Long, Ganendra dan lainnya bergegas membawa senjata laser, beberapa menggunakan tangan kosong, dan beberapa mengendarai jet tempur untuk melawan mereka di langit. Sisi Adinata memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi meskipun hanya ada 7 prajurit lapis baja hitam di sisi Bill Ross, kekuatan mereka sangat mencengangkan. King Long dan yang lainnya tidak bisa menghadapi prajurit lapis baja hitam yang kebal ini. Tapi Adinata tidak memperhatikan situasi pertempuran di pihak mereka, di matanya, hanya ada Bill Ross. Dia ingin membunuh binatang ini. Adinata langsung bergegas, dan Bill Ross juga mengendalikan baju besi hitam untuk terbang, 1 lawan 1 dengan Adinata di udara. Jika Bill Ross bukan lawan Adinata dengan tangan kosong, maka memakai baju besi, situasinya akan jauh lebih baik. Karena baju besi hitam Bill Ross jauh lebih baik daripada milik Adinata dalam hal kemampuan menyerang dan bertahan. Jika Adinata tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi dan mengetahui di mana Bill Ross akan menyerang, Adinata akan dikalahkan habis-habisan oleh Bill. Bill Ross tertawa saat melawan Adinata. Adinata, kamu masih ingin mengalahkanku dengan baju besi tiruanmu yang lusuh? Sepertinya kamu telah menghabiskan waktumu dalam beberapa hari terakhir mempelajari atmosfer untuk memurnikan gas beracun. Apakah senjatanya aktif? Jika kamu mempelajari armornya, mungkin sekarang akan lebih baik. Bill Ross mengenakan baju besi hitam dan pada dasarnya kebal, jadi Adinata tidak bisa membunuhnya. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara agar Bill Ross melepas baju besi hitamnya terlebih dahulu. Biu! 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 Adinata terus menembakkan anak panah, mengenai baju besi hitam Bill Ross. Adinata, anak panah yang kamu lempar ini tidak ada gunanya. Meriam laser bahkan tidak bisa mengenaiku, tapi kamu masih ingin menembakku sampai mati dengan anak panah sebesar biji wijen dan kacang hijau? Apakah kamu di sini untuk melucu? Bill Ross terus mengejek Adinata. Tentu saja Adinata tahu bahwa anak panah ini tidak dapat membunuh Bill Ross, apalagi merusak armornya. Anak panah khusus ini sebenarnya memiliki fungsi lain. Ketika semua anak panah ini dilemparkan ke baju besi hitam Bill Ross, Adinata mengeluarkan benda hitam dan menekannya. Apakah kamu ingin meledakkannya? Bill Ross bertanya-tanya apakah anak panah itu berisi bom. Namun, Bill Ross tidak takut dengan bom. Bom biasa tidak dapat menghancurkan baju besi tebal ini sama sekali. Namun, setelah Adinata menekan tombolnya, tidak ada ledakan yang terjadi. HMPH, kamu hanya berpura-pura menjadi hantu. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan terbang ke Amerika. Datang dan kejar aku jika kamu bisa. Bill Ross ingin mulai terbang lagi, tetapi kali ini, dia tidak bisa terbang apapun yang terjadi. Sial, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa terbang? Bill Ross menjadi cemas,
Apakah fungsi penerbangannya rusak? Mustahil, baju besi hitam ini tidak mudah dipatahkan, meski terkena meriam. Adinata terbang dan memukul Bill Ross dengan liar. Berderak. Bill Ross tidak bisa terbang, jadi dia hanya bisa berdiri di tempatnya dan diserang oleh Adinata. Ah! Sialan, Adinata, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada armorku? Teriak Bill Ross. Adinata berkata, "Ya idiot, anak panahku ini telah menghancurkan medan magnet terbang dari baju besi hitammu. Kamu tidak bisa terbang sekarang. Berdiri saja di sana dan mati." Ledakan. Adinata menembakkan meriam laser ke arah Bill Ross. Bill Ross tidak bisa mengelak dan menerima pukulan telak. Ledakan. Adinata terus menyerang, memukul setiap kali dia menyerang. Tidak, baju besi hitam ini terlalu tebal. Baju besi hitam tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Inilah aku, hanya target, biarkan Adinata memukulku. Bill Ross tidak punya pilihan selain melepas baju besi hitamnya, lalu memanggil prajurit lapis baja hitam lainnya untuk datang dan membawanya pergi dari sini. Prajurit lapis baja hitam, datang dan jemput aku. Bill Ross memerintahkan prajurit lapis baja hitam itu. Namun, ketujuh prajurit lapis baja hitam ini sepenuhnya ditahan oleh orang-orang Adinata dan tidak bisa melewatinya sama sekali. Sial, jika aku tahu lebih baik, aku tidak akan membiarkan ketiga prajurit lapis baja hitam itu terus mengeluarkan gas beracun di ibu kota. Bill Ross sedikit menyesalinya. 10 prajurit lapis baja hitam yang diatur kakeknya untuknya adalah pilihan yang sempurna. Sangat disayangkan dia mengambil keputusan tanpa izin dan membuang 3 di antaranya dan menggunakannya untuk tujuan lain. Adinata tahu bahwa meskipun Bill Ross ingin keluar dari baju besi hitam, dia takut. Jadi, Adinata secara pribadi melepas baju besi Iron Man-nya dan berkata kepada Bill Ross, "Ya apakah kamu berani bertarung 1 lawan 1 denganku?" Bill Ross muak karena tidak bisa bergerak dan diserang seperti sasaran di sini. Melihat Adinata melepas baju besinya, dia juga melepas baju besinya dan berjalan keluar. Adinata, kelompok orang-orangmu tidak bisa dibandingkan dengan prajurit lapis baja hitamku dalam hal ketahanan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka akan dikalahkan oleh prajurit lapis baja hitamku. Melakukan apa saja? Hentikan aku. Aku akui, aku bukan tandinganmu 1 lawan 1, tapi kalau aku melawanmu setengah jam, tetap tidak masalah. Ayo. Bill Ross berlari menuju Adinata. Fiuh. Adinata tiba-tiba mengeluarkan pisau laser dan menikam Bill Ross. Anda. Bill Ross memuntahkan darah, tidak pernah menyangka akan ada senjata laser yang disembunyikan di depan kakinya. Pisau ini dilapisi dengan daun emas dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan bersembunyi di lokasi itu jelas direncanakan oleh Adinata. Dia telah menyembunyikannya bahkan 1 jam yang lalu. Bill Ross terluka parah, muntah darah, dan berkata kepada Adinata, "Dia, jika kamu punya nyali untuk meletakkan senjatamu, ayo bertarung secara adil dengan tinju kita." Adinata berkata, "Ya tidak perlu, kami sudah berkompetisi sebelumnya, kamu bukan lawan saya. Hanya masalah waktu sebelum aku membunuhmu. Dan aku tidak ingin membuang waktu. Mengapa Adinata harus berurusan dengan orang seperti Bill Ross? Bajingan ini, dengan nyawa puluhan juta orang di ibu kota, memaksa Adinata untuk menyelamatkan orang, tetapi harus menyerah menyelamatkan Cynthia Yandra, dan menyaksikan wanita kesayangannya dihina oleh orang asing seperti Bill Ross. Berdasarkan ini saja, Adinata akan membunuh Bill Ross 100 kali. Belum lagi, setelah itu, Bill Ross kembali mengeluarkan gas beracun di ibu kota, dan juga memprovokasi Diana Yandra. Jika Adinata tidak menghentikannya, saya khawatir Diana Yandra akan jatuh ke tangannya. Bill Ross mengalami pendarahan hebat dan sudah berlutut di tanah. Adinata memegang pisau laser, dan detik berikutnya, dia bisa langsung membunuhnya dan menyelamatkan nyawanya. Bill Ross menatap Adinata dan berkata, jangan berani, kakekku." Adinata langsung memenggal kepala Bill Ross. Bab 1010. Sikap Ross tua. Yang indah, bukan musim daun berguguran, namun daun emas ada di mana-mana di sini. Di antara pemandangan yang menawan, ada rasa kesedihan yang ekstra. Setelah Bill Ross ditebas oleh Adinata, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia berlutut di tanah dan menatap Adinata. Saat dia menyebut nama kakeknya untuk mengintimidasi Adinata, dia tiba-tiba mendengar suara kakeknya. "Saya melihat beberapa jet tempur terbang di kejauhan, menggunakan semacam teknologi untuk mengeluarkan suara. Selamatkan seseorang di bawah pisau." Suara ini adalah suara Ross tua. Ross tua datang untuk menyelamatkan Bill Ross. Bukan hanya dia, tapi juga Anne George. Adinata tidak menginginkannya. Anne George juga mendengar sebuah suara. Dia juga telah melihat dari kejauhan bahwa Adinata akan membunuh Bill Ross. Jadi dia segera berbicara untuk menghentikannya. Saat ini, Bill Ross tersenyum. Kakek datang untuk menyelamatkannya, dia diselamatkan. Namun, detik berikutnya, dia langsung dibunuh oleh Adinata. Adinata mendengar suara-suara dari Old Ross dan Anne George, tapi tanpa ragu-ragu, dia tetap membunuh Bill Ross.
Tidak ada yang bisa menghentikan Adinata. Tidak baik. King Long melihat Adinata membunuh Bill Ross, dan kakek Ross datang bersama tentara paling elit. King Long khawatir Mawar Tua akan membunuh Adinata untuk membalaskan dendam cucunya. Jadi, King Long segera mulai memanggil orang-orang, minta dukungan. Semuanya datang ke desa Hemu. Tak lama kemudian, pesawat keluarga Ross dan keluarga George mendarat. Rose Esser dan Anne George keluar dari pesawat masing-masing. Old Rose segera berlari ke tempat di mana Bill Rose meninggal. Melihat kondisi Bill Rose yang memprihatinkan, Old Rose pun menangis dan mulai menangis. Tagihan. Rose tua meratap. Orang-orang di pihak Adinata sedikit gugup. Mereka tidak tahu apakah Old Rose akan segera menyerang Adinata. Semua orang berdiri di depan Adinata untuk melindungi Adinata. Baru saja, Anne George gagal menghentikan Adinata, dan sekarang dia takut Rose tua akan membalas dendam pada Adinata. Bagi Anne George, kedua belah pihak adalah temannya. Yang satu adalah sesepuh yang sangat dia hormati, dan yang satu lagi adalah orang kepercayaannya. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada salah satu pihak. Anne George menasihati, Paman Ross, Adinata pasti kehilangan kendali atas emosinya, jadi dia membunuh cucumu. Kamu tidak boleh memulai perang dengannya karena ini. Jika tidak, dunia akan berada dalam kekacauan. Alangkah ruginya jika kita kehilangan dewa. Namun, yang tidak diharapkan siapapun adalah Ross tua tidak terburu-buru mencari keadilan dari Adinata dan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Ia langsung mengangkat jenazah Bill Rose dan berjalan menuju pesawat. Li Xiuzi tidak tahan lagi dan mengejar Ross tua dan bertanya, Tuan, apakah Anda ingin membunuh Adinata untuk membalaskan dendam Tuan Muda? Ross tua tidak menjawab. Anne George berkata cepat, Cukup, Li. Apa kamu mau dunia jadi kacau? Saat itu, beberapa keluarga besar kita sepakat untuk membiarkan Bill dan Adinata 1 lawan 1. Sekarang mereka berdua akan menentukan pemenangnya dengan adil. Tidak ada yang diizinkan untuk membalas. Li Xiuzi memandang Anne George dengan jijik, lalu menatap Adinata dengan marah dan berkata, Adinata, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah dewa, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu membunuh calon pewaris keluarga Ross kami. Kami tidak akan pernah membiarkannya seperti ini. Berjalan. Meskipun Li Xiuzi sangat ingin melawan Adinata di sini, dia harus mematuhi perintah. Karena Ross tua tidak mengatakan apapun, mari kita bicarakan hal itu di lain hari. Setelah Old Rose pergi, Anne George menghampiri Adinata dan berkata dengan lembut, Ya, meskipun kamu adalah dewa, keluarga Ross masih mengendalikan dunia sekarang. Setelah tenang, cari waktu untuk meminta maaf kepada Paman Ross, dan aku akan menjadi penengah untukmu di tengah-tengah. Setelah mengatakan itu, Anne George tidak tinggal di sini dan segera pergi bersama keluarga Ross. Kedua keluarga besar itu datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan dengan cepat menghilang ke lautan awan yang luas. Setelah mereka semua pergi, seekor anak kucing hitam melompat ke bahu Adinata, memegang catatan di mulutnya. Adinata mengeluarkan catatan dari mulut kucing itu, ada sebaris kata tertulis di atasnya, yang merupakan jejak Han Xiaozong. Aku di kabin di depanmu, ayo minum. Adinata berjalan mendekat dan menemukan bahwa Han Xiaozong sudah duduk di kursi kayu kecil di ruang tamu sederhana. Ada meja di depannya yang akan berantakan. Ada beberapa lauk pauk di atas meja, termasuk beberapa daging babi, daging kepala, daging sapi dan beberapa hidangan dingin. Han Xiaozong mengambil sebotol anggur Maotai, menuangkan segelas anggur untuk Adinata, dan berkata, Adinata, kemarilah dan minum. Aku tidak menyangka di desa kecil yang kumuh ini, ada sebotol Feitian Maotai 53 derajat yang tersembunyi di dalamnya. Adinata berjalan mendekat dan duduk, keduanya mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Sehat. Sebelum Adinata bisa menghela nafas, Han Xiaozong mulai meratap, sepertinya dia bahkan lebih melankolis daripada Adinata. Adinata membunuh Bill Ross dan memutuskan hubungan dengan keluarga Ross. Tentu saja Han Xiaozong kesal. Karena rencana Han Xiaozong adalah pergi ke desa Jixi 30 tahun yang lalu bersama Adinata dan Old Ross, dan kemudian bergabung dengan keluarga ayahnya untuk membunuh mereka berdua. Kembalilah sendiri, jadilah penguasa dunia, dan kuasai dunia. Sekarang Adinata dan Old Ross telah benar-benar putus, keduanya tidak lagi bekerja sama, dan Han Xiaozong tidak akan memiliki kesempatan untuk melaksanakan rencana besarnya. Sehat. Han Xiaozong menuang segelas untuk dirinya sendiri dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Han Xiaozong mengeluh pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika saya tahu bahwa saya tidak akan tidur dengan Cintia Yandra pada saat itu, saya akan menyelamatkannya, tetapi saya juga sedang tidur dengan istri saya pada waktu itu. Itu ajar. Han Xiaozong merasa bahwa dia juga memiliki beberapa tanggung jawab ketika keadaan berkembang hingga saat ini. Setelah sekian lama, Han Xiaozong bertanya, Ya Adinata, Cintia Yandra masih tidak sadarkan diri. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus melewati pintu putar ruang dan waktu keluarga Ross dan kembali ke masa lalu. Menanamkan pikiran ke dalam dirinya, ini satu-satunya jalan.
Tetapi jika kamu membunuh cucu Ross tua sekarang, aku khawatir dia tidak akan membantumu lagi. Adinata tanpa percaya diri dan dengan tenang menyesap anggur. Jika dia tidak bekerja sama denganku, dia tidak akan pernah bisa menemukan rahasia para dewa dan sumber sihir keluarga Hanmo. Saya percaya bahwa Tuan Ross adalah orang yang mengutamakan kepentingan. Han Xiaozong menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Kamu adalah dewa. Jika kamu mengatakan kamu akan bekerja sama lagi, kamu pasti akan melakukannya. Haha, bagus sekali. Adinata, ayo habiskan minuman ini dan bersiap untuk pergi ke Amerika. Mengapa kamu pergi ke Amerika? Adinata bertanya. Han Xiaozong berkata, hadiri pemakaman Bill Ross. Jenazah Bill Ross telah diangkut ke pesawat keluarga Ross. Ada dokter robot AI di pesawat, serta dokter dan peralatan medis terkemuka, semuanya memberikan penyelamatan darurat kepada Bill Ross. Sekalipun kepalanya dipenggal, jika dia orang biasa, dia pasti sudah mati. Namun, bagi keluarga Ross, masih ada harapan untuk sembuh.